Bab 3237. Sangat aman. Pada saat itu, Tuan Putri Kara sepertinya teringat sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apakah Tuan Muda Ye berada di alam ilusi? Dalam kegelapan, suara berkata, "Ya." Tuan Putri Kara tersenyum sedikit. Aku kira dia juga akan mencoba menantang wilayah kematian. Sambil mengatakan itu, dia terlihat seperti teringat pada sesuatu. Seketika, begitu banyak tahun telah berlalu. Suara itu tiba-tiba berkata, "Yang mulia, sekte bulan baru mungkin tidak akan berhenti." Tuan Putri Kara tersenyum sedikit. Sekte bulan baru, sejak ibu guru mereka pergi pada tahun itu, generasi mereka selanjutnya semakin menurun. Suara itu bingung. Apakah Tuan Muda Ye benar-benar seseorang yang tidak bisa kita tangani? Tuan Putri Kara menggeleng. Masalahnya ada pada sekte bulan baru. Suara yang tidak mengerti bertanya, siapakah Tuan Muda Ye sebenarnya? Setelah beberapa saat keheningan, Tuan Putri Kara menjawab, sepertinya dia adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng oleh kekaisaran kuno kita. Suara itu terkejut, bagaimana mungkin? Tuan Putri tersenyum tanpa berkata lebih banyak dan melanjutkan membaca dokumen resmi. Alam ilusi. Mileye masih terus melipat gandakan alam ilusi ini dengan gila. Saat ini, dengan pikiran sekejap, dia bisa melipat gandakan ratusan ribu mil alam ilusi. Namun, dia masih belum merasakan batas. Yang harus dia lakukan adalah melatih dirinya sampai batas. Dengan cara ini, setengah bulan berlalu, pada hari ini, Mileye yang terpejam tiba-tiba membuka matanya, tangan kanannya bergerak, seketika, alam ilusi ratusan juta mil di sekitarnya langsung ditekan menjadi satu garis. Mileye melihat garis di tangannya, ekspresinya sangat serius. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dengan cepat, keseriusan itu berubah menjadi kegembiraan. Lipatan ini, di bawah 3 pedang, aku bunuh tanpa pandang bulu. Mileye tiba-tiba tertawa. Sepertinya aku sedikit sombong. Mileye membuka telapak tangannya dan waktu serta ruang kembali normal. Pada saat itu, pemimpin alam ilusi muncul di hadapan Mileye, memuji, Tuan Muda Ye sungguh tak terkalahkan. Aku belum pernah melihat seorang jenius super seperti Tuan Muda Ye. Aku sangat kagum. Mileye dengan serius berkata, aku tidak percaya pujianmu ini. Beri aku 2 pujian lagi dan kamu tidak boleh lagi memberikan pujian. Tuan alam ilusi terpaku. Mileye tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, senior alam ilusi terima kasih atas kerjasamanya selama periode ini. Selama periode ini, semuanya tergantung pada kerjasama pria ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa berlatih dengan begitu lancar. Pemimpin alam ilusi sedikit tersenyum, bisa melayani Tuan Muda Ye adalah kehormatanku. Mileye tertawa, setelah aku pergi ke alam waktu usia, aku akan memberitahu pemimpin alam waktu usia di sana bahwa kamu bisa mengunjungi kapan saja. Mendengar ini, pemimpin alam ilusi sangat gembira dan segera memberi hormat dalam-dalam kepada Mileye. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Mileye tertawa, jaga dirimu. Setelah berkata demikian, Mileye berbalik dan pergi. Pemimpin alam ilusi melihat ke arah jauh di mana Mileye pergi dan dengan penuh semangat berkata, aku akan bangkit kembali. Mileye langsung tiba di daerah laut kematian itu. Di tepi laut, dia melihat air laut biasa tanpa keistimewaan apapun. Mileye melihat ke kejauhan, ujung pandangnya di sana adalah kegelapan total yang bahkan kesadarannya tidak bisa menembus. Agak tidak sederhana. Mileye hendak bergerak ketika suara tiba-tiba terdengar dari samping, jika kamu tidak ingin mati, lewati saja. Mileye berbalik melihat, tidak jauh dari sana terbaring seorang tua berpakaian compang camping.
Pak tua itu menatap Mileye, pemuda yang bodoh. Mileye menilai tua itu sejenak, lalu berkata, "Kamu tidak bisa mengganti pakaian yang normal. Pakaianmu begitu robek, membuat orang berpikir kamu adalah ahli." Tiba-tiba, sang tua bangkit dari duduknya. Dia menatap Mileye dan berkata, "Pemuda, kamu benar-benar sombong, ya?" Mileye menjawab dengan tenang, "Saat ini, aku agak terlalu bangga, merasakan sensasi kebebasan menerapkan 3 pedang dan membuat kekacauan." Tua itu menunjuk ke arah laut kematian, "Apakah kamu tahu apa tempat ini?" Mileye berkata, "Laut kematian." Tua itu menatap Mileye, "Pertama kalinya datang." Mileye mengangguk. Tua itu dengan dingin, "Lalu pergilah. Aku ingin melihat bagaimana kamu mati." Mileye melirik tua itu, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Tua itu menjawab dengan tenang, "Tidak lama, sekitar 1 miliar tahun." Mileye menggeleng. Tua itu marah, "Apa arti gelengan kepala itu?" Mileye berkata, "Berikan aku 1000 tahun waktu, bahkan jika 3 pedang bergabung, mereka juga bukan lawanku." Menara kecil tiba-tiba tidak tahan dan berkata, "Majikan muda, aku tahu kamu baru saja naik pangkat, agak membesar kepala mungkin tidak terelakkan, tetapi aku harus memberimu nasihat, berhentilah sekarang juga." Mileye dengan tenang berkata, "Menara kecil, sepertinya kamu juga tidak percaya pada diriku." Menara kecil hampir saja bicara, tapi pena kecil tiba-tiba berkata, "Menurutku, Tuan Muda Ye bisa melakukannya. Dia sangat tinggi dan sangat gigih. Apa masalahnya jika dia melampaui 3 pedang di masa depan? Menurutku tidak ada masalah sama sekali. Menara kecil, jika kamu meremehkan Tuan Muda Ye, lebih baik kembali saja kepada tuanmu yang lama. Mengapa masih mengikuti Tuan Muda Ye? Sialan." Menara kecil tiba-tiba marah, pena pecah, "Kamu." Mileye berkata, "Menara kecil, diamlah." Pena kecil mengatakannya dengan sangat masuk akal. Menara kecil tetap diam. Keseluruhan situasi menjadi kacau. Tuan muda ini terlalu angkuh sekarang. Pada saat itu, orang tua di samping tiba-tiba berkata, "Jika kamu mau pergi, pergilah. Segera pergi, nanti aku akan mengumpulkan jenazahmu." Mileye melihat orang tua itu, kemudian melompat ke laut. Tanpa menggunakan energi misteriusnya, dia membiarkan ombak membawanya menjauh. Ombak. Melihat pemandangan ini, orang tua itu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Demikianlah, satu gelombang mengikuti gelombang berikutnya, membawa Mileye ke tempat yang jauh. Setelah beberapa saat, orang tua itu mengikuti. Dia ingin melihat bagaimana orang sombong ini mati. Mileye akhirnya sampai ke ujung laut itu. Tidak lama kemudian, dia memasuki wilayah hitam itu. Begitu dia masuk, dia menyadari bahwa tempat ini dipenuhi dengan energi materi gelap. Tentu saja, hal seperti ini tidak membahayakan baginya. Mileye melambai-lambai dan segera ombak laut mengangkatnya. Dalam sekejap, dia langsung melewati wilayah hitam yang luas. Setelah melewati wilayah hitam itu, dia melihat ke depan, masih lautan tak berujung, tetapi berbeda dengan luar. Di sini lautan membawa perasaan tekanan yang berat. Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, orang tua tadi juga datang mengikutinya. Mileye melihat orang tua itu, dan orang tua itu dengan dingin berkata, "Lanjutkanlah." Mileye tidak berbicara banyak dengannya, melainkan terus berjalan ke kejauhan. Orang tua itu tertawa dingin, "Diam saja." Mileye belum berjalan 2 langkah ketika tiba-tiba air laut di depannya bergolak. Tiba-tiba, makhluk iblis yang mengerikan muncul dari air. Mileye tiba-tiba menarik pedangnya, lalu menyimpannya kembali. Dengan ledakan, seiring dengan cahaya pedang yang hancur, makhluk iblis itu berhenti di tempat.
Belum mati. Mileye mengerutkan kening. Ya ampun. Terkena pedangku tapi tidak mati. Mileye memperhatikan makhluk iblis itu dengan cermat. Makhluk iblis itu memiliki tubuh besar dengan ekor ikan dan tubuh manusia. Wajahnya dipenuhi dengan sisik ikan yang aneh. Monster itu juga sedang memperhatikan Mileye dengan sedikit ketegangan di matanya. Barusan, pedang itu membuatnya merasa terancam. Wajah Mileye tidak terlalu bagus. Apakah dia harus menggunakan jurus andalannya segera setelah keluar? Saat itu, monster itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Mileye melihat monster itu, "Aku tidak peduli." Monster itu melihat pedang biru misterius Mileye, lalu berkata, "Baiklah, kita akan bertarung lain waktu." Setelah berkata begitu, dia langsung berbalik dan masuk ke dalam air. Mileye mengedipkan matanya, orang ini lari. Tidak jauh di belakangnya, orang tua itu juga terlihat bingung. Apa yang sedang terjadi? Mileye tidak berkata apa-apa, melanjutkan perjalanan. Tidak berapa lama kemudian, dia menemui pusaran besar. Di dalam pusaran, hembusan nafas mengerikan monster muncul. Namun kali ini, orang tua itu tidak mengikutinya, melainkan menjauh. Pada saat ini, di dalam pusaran itu, bayangan ilusi monster muncul perlahan. Bayangan ilusi menatap Mileye dengan serius. Mileye diam, dia merasa bahwa dia mungkin sedikit meremehkan wilayah ini. Kekuatan monster di depannya cukup kuat. Bayangan ilusi tiba-tiba berkata, "Bagaimana aku seharusnya memanggilmu?" Mileye berkata, "Mileye." Bayangan ilusi monster dengan suara serak berkata, "Apakah kamu ingin pergi?" Mileye mengangguk, "Ya." Bayangan ilusi monster diam sejenak, lalu berkata, "Jika kita akan bertarung, bisakah kamu tidak menggunakan pedang di tanganmu?" Mileye dengan tenang berkata, "Tidak bisa." Bayangan ilusi monster tetap diam. Mileye melihat bayangan ilusi monster, "Biarkan aku lewat." Bayangan ilusi monster dengan suara berat berkata, "Jadi, bisakah kamu tidak melewati wilayahku? Jika aku membiarkanmu melewati seperti ini, monster di sekitarnya mungkin akan berpikir bahwa aku takut padamu, aku akan kehilangan wajah." Mileye diam. Monster di sini tampaknya berbeda dengan tempat-tempat lain. Jangan bertarung jika tidak yakin. Ini agak tidak biasa. Mileye juga tidak terlalu ingin bertarung, karena dia merasakan banyak hembusan nafas kuat di sekitar. Jika dia bertarung, dia mungkin akan diserang oleh semua mereka. Meskipun tidak takut, tapi tidak perlu. Mengingat hal ini, Mileye berkata, "Anggap saja tidak melihat, aku bisa menyelinap melewati sini, bukan?" Bayangan ilusi monster bersuara berat, "Kamu bisa berjalan ke samping, monster di sana lebih lemah, akan lebih mudah bagimu untuk melewati." Mileye memikirkan sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau aku melewati dari tempat ini? Berapa banyak monster di sini?" Bayangan ilusi monster berkata, "Banyak. Ini wilayah klan siluman, bahkan jika kamu melewati tempatku, masih ada monster tak terbatas di belakangnya. Jadi, mungkin lebih baik jika kamu kembali. Berlatih lagi untuk sementara waktu, tunggu sampai kamu lebih kuat, pada saat itu, kami tidak akan menghalangimu lagi." Mileye mengerutkan kening, "Jika bertemu dengan yang sangat kuat, apakah kalian tidak akan menghalangi?" Bayangan ilusi monster mengangguk, "Tentu saja. Jika terlalu kuat, tidak bisa dikalahkan, kami pasti tidak akan menghalangi. Dan kamu termasuk dalam kategori di tengah-tengah. Kami tidak yakin dapat mengalahkanmu, tetapi juga tidak yakin, sukar diprediksi." Mileye diam sejenak, lalu berkata, "Dalam hal ini, apakah kamu membawaku melewati lautan mati ini, bagaimana?"
Bayangan ilusi monster menggeleng, tidak mungkin. Jika aku membawamu melewati, bukannya membuat keluarga kami merasa malu. Tidak mungkin melakukan hal yang memalukan bagi leluhur kami. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, 100 kristal aturan hukum jatuh di depan monster. Hah! Terdengar suara gemetar dari bayangan ilusi monster. Apakah itu kristal hukum yang legendaris? Kamu bagaimana bisa memiliki kristal hukum? Kamu. Mileye dengan tenang berkata, bahwa aku melewati, setelah melewati, aku akan memberimu 100 lagi. Bayangan ilusi monster ragu. Mileye berkata, setelah melewati, aku akan memberimu 200. Jika kamu tidak mau, aku akan mencari makhluk lain. Aku. Bayangan ilusi monster langsung berkata, saudara, aku akan membawamu melewati. Mari, pergi, berjalanlah dari sini. Monster di sana lebih lemah, mereka bodoh, kita bisa melewati dari sana. Bersambung.